Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan. Kami bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi di hari yang baru ini. Ini adalah anugerah dan berkat yang Tuhan berikan buat kita semua, yang kita harus syukuri dan kita jalani dengan semangat dan sukacita. Kita masih di dalam masa dan nuansa kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah merayakan kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, dan kita ada di masa-masa memperingati bagaimana Yesus Kristus sudah bangkit. Izinkan saya untuk menukil satu bagian dari firman Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-28 adalah sebuah kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus di sana. Bagaimana ketika Tuhan Yesus bangkit, ada malaikat yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga Maria yang lain. Lalu kemudian juga kepada mereka, Tuhan Yesus menampakkan diri secara langsung. Satu ayat firman Tuhan izinkan saya membaca untuk saudara di dalam ayat yang ke-6, yaitu dari pasal yang ke-28 Injil Matius. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ini adalah kutipan dari perkataan malaikat yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Pagi-pagi benar ketika hari Sabat sudah lewat, perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus. Seperti halnya ritual dan layaknya kebiasaan yang dilakukan pada waktu itu. Ketika ada yang meninggal, maka akan ada proses mumifikasi atau memberikan rempah-rempah, mengganti kain kafan dan lain sebagainya. Itu yang waktu itu dilakukan oleh wanita-wanita yang pagi-pagi benar itu mengunjungi kubur Yesus. Tetapi tanpa diduga, firman Tuhan mencatat ada gempa bumi yang dahsyat, lalu kemudian ada malaikat yang turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Dan para prajurit yang mengawal kubur itu menjadi sangat ketakutan sampai firman Tuhan katakan mereka seperti orang mati. Di dalam situasi itu Maria pun sangat terkejut dan sangat takut. Tetapi perkataan malaikat ini meneguhkan sekaligus menghibur serta memberikan pembuktian, afirmasi dan konfirmasi. Malaikat mengatakan ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat ini mengatakan bahwa janji Tuhan, perkataan Yesus yang pernah disampaikan pada waktu dia bersama-sama dengan para murid, benar-benar digenapi di dalam proses kebangkitannya. Janji Tuhan tidak diingkari, perkataan Tuhan tidak gugur, apa yang Tuhan sampaikan benar-benar terjadi. Sekali lagi, kisah ini menunjukkan bahwa setiap perkataan Tuhan, setiap janji Tuhan itu digenapi khususnya di dalam karya kebangkitannya. Wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus juga bukan hanya mendapatkan berita tentang kebangkitan Yesus, tetapi mereka diajak untuk berpengalaman dengan kebangkitan. Dikatakan di sana, mari lihatlah tempat ia berbaring. Mereka diteguhkan dengan pengalaman empirik, pengalaman nyata. Mereka bisa masuk ke dalam kubur itu, melihat dengan mata mereka sendiri, lalu kemudian merasakan suasana di dalam gua itu. Mereka bisa memegang kain peluh Yesus Kristus. Dan memang benar bahwa perkataan Yesus itu tepat dan benar adanya. Kisah kebangkitan Yesus Kristus menegaskan bahwa perkataan Yesus benar, perkataan Yesus ditepati, dan perkataan Yesus tidak pernah ada yang gugur. Di dalam kehidupan kita mungkin punya banyak situasi keraguan dan hal-hal yang membuat kita cemas, khawatir, dan takut. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan tidak pernah Dia lupakan. Kita diajar untuk mari mengingat lagi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita diajar dan diajak lagi untuk mengingat apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman-Nya. Dan yakinlah bahwa apa yang Tuhan firmankan akan digenapi. Ketika Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau, mari yakin dan percaya. Janji Tuhan ya dan amin, janji Tuhan pasti digenapi. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita semua untuk bersemangat menjalani hari ini, terus menggemakan firman Tuhan di dalam pikiran kita, karena firman Tuhan itu hidup, berkuasa, dan pasti digenapi. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur karena kami mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang indah. Tolonglah kami supaya kami terus menikmati sabda dan firman Tuhan, menggemakan di dalam pikiran kami, sehingga kami terus dikuatkan olehnya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.